Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Rafiq. Kelompok 4 ini beranggotakan Rizky, Sekar, Christian, dan Sarah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang analisis dari jurnal fenomenologi, jurnal etnomatematika, jurnal etnografi, dan yang terakhir jurnal grounded theory. Yang pertama akan disampaikan oleh Rizky untuk jurnal fenomenologi. Kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini yang jurnal pertama adalah jurnal pendekatan fenomenologi. Nah, untuk judul jurnalnya itu pembelajaran matematika secara daring bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19, studi fenomenologi. Nama penulisnya yaitu Bagus Aulia Iskandar, Jul Paris, dan Mubarok. Untuk volume, nomor, dan halaman yaitu mohon maaf, sebelumnya nama jurnalnya terlebih dahulu. Untuk nama jurnalnya itu Edu Candikia Jurnal Ilmiah Kependidikan. Volume, nomor, dan halaman jurnal yaitu volume 1 nomor 3 tahun 2021. Untuk link download yaitu https://jurnal.itscinc.org. Nah, di sini pada latar belakang masalah jurnal tersebut adalah di masa pandemi COVID-19 dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini berdampak kepada pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka atau daring. Mahasiswa sebagian masih belum terbiasa dengan metode ini, sehingga dalam pelaksanaannya ada kendala yang mengakibatkan pelaksanaan perkuliahan tidak bisa secara optimal. Di sini peneliti sekaligus dosen pengampu mata kuliah praktik pembelajaran matematika merasakan kecenderungan adanya kendala yang dirasakan mahasiswa selama melaksanakan perkuliahan daring yang berbeda pelaksanaannya jika dilakukan secara luring. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, intensitas kehadiran mahasiswa selama pelaksanaan kontrak perkuliahan. Yang kedua, keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan atau dialog, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, penurunan nilai mahasiswa dibandingkan semester yang sebelumnya. Nah, di sini untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami mahasiswa selama pelaksanaan kuliah daring untuk mata kuliah praktik pembelajaran matematika pada semester ganjil 2020-2021. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenologi. Subjek dan objek penelitian. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini ada 2 orang mahasiswa, yaitu STKIP ISM Banjarmasin yang mengambil mata kuliah praktik pembelajaran matematika yang aktif dalam perkuliahan daring. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, faktor kendala pelaksanaan perkuliahan daring adalah koneksi jaringan. Kedua, faktor lain yang mempengaruhi adalah jadwal kuliah yang tentatif dan keterlambatan dalam menerima informasi perkuliahan. Kelebihan penelitian. Setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Kekurangan penelitian. Jurnal ini mampu menjelaskan secara detail tentang proses penelitian serta metode yang digunakan. Lalu yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi memungkinkan untuk dapat mengungkapkan problematika dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan daring. Dengan demikian, reviewer di sini merekomendasikan jurnal pembelajaran matematika secara daring bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19
studi fenomenologi untuk dibaca dan dikaji guna menambah wawasan tentang pendekatan fenomenologi. Hanya saja saran untuk peneliti ke depannya bisa menjelaskan secara detail tentang proses penelitian serta metode yang digunakan. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar. Kepada Sekar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal menggunakan pendekatan etnomatematika dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng, di mana penulisnya itu adalah Jenny Windia Pratiwi dan Henny Puji Astuti. Nama jurnal ini adalah jurnal riset. Kemudian untuk volumenya itu ada volume 5, nomor 2, dan tahunnya yaitu 2020. Nah, untuk link jurnalnya seperti yang tertera di sini. Kemudian untuk latar belakangnya itu, peneliti ini menggunakan etnomatematika karena konsep matematika yang ada di pikiran manusia terkadang berbeda dengan matematika yang ada dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran matematika sangat perlu memberikan hubungan antara matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan matematika di sekolah. Maka dari itu, sebagai guru matematika yang profesional harus dapat melaksanakan kewajibannya, tidak hanya sekedar mengajar saja, namun juga harus menggunakan model-model pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Salah satunya yaitu dengan mengaitkan pelajaran matematika yang diajarkan dengan kehidupan budaya di sekitarnya. Kemudian di sini selanjutnya ada tujuan dari penelitian, yaitu adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek-objek matematika yang terdapat pada permainan tradisional kelereng dan pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data dan pengolahan data. Di mana di sini jenis penelitiannya ini adalah kualitatif yang hanya mendeskripsikan bagaimana cara permainan dan manfaat yang diperoleh dalam permainan kelereng tersebut, serta hubungan permainan kelereng tersebut dengan matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi literatur yang berkaitan dengan permainan tradisional kelereng. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap lapangan, di mana kegiatan pemilihan lokasi lapangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memilih responden, menyiapkan perlengkapan penelitian berupa kelereng dan membuat lingkaran pada tanah. Yang kedua, tahap kegiatan lapangan merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan penelitian dan melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data atau proses pemilihan. Yang kedua, pengabstraksian data kasar dari lapangan, dan terakhir analisis data serta pemaparan data. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah anak-anak yang ada di Kecamatan Petir. Dan objeknya itu adalah permainan tradisional kelereng yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Selanjutnya dari hasil penelitian ini yaitu ada pertama ada pembelajaran matematika melalui pendekatan etnomatematika memberikan dampak positif terhadap kemampuan matematika, seperti kemampuan memahami konsep matematika, kemampuan berhitung, dan kemampuan pemahaman masalah. Selanjutnya unsur-unsur etnomatematika dalam permainan kelereng. Yang pertama yaitu ada bentuk lereng, di mana bentuk lereng ini seperti bola sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bangun ruang. Yang kedua yaitu arena permainan. Pada arena permainan menggunakan gambar lingkaran sebagai tempat pengumpulan kelereng pasangan dan juga untuk menyatukan kelereng pasangan dengan membentuk segitiga dengan jari dapat digunakan sebagai contoh dari geometri. Selain itu, untuk menghitung jarak kelereng ke lingkaran menggunakan jempol tangan dapat digunakan sebagai materi menghitung jarak. Selanjutnya, teknik menyentuh kelereng. Nah, kegiatan ini dapat melatih anak untuk mengatur emosi agar fokus pada sasaran dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta melatih keterampilan motorik halus anak. Dan terakhir, membentuk pendidikan karakter. Nah, permainan ini salah satunya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, bersosial, dan bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini adalah menjelaskan prosedur pengambilan data dan pengolahan data sangat lengkap. Kemudian rujukan yang digunakan juga banyak sehingga dapat memperkuat pendapat dari peneliti sesuai dengan rujukan tersebut.
Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini adalah kurang menjelaskannya subjek yang digunakan, berapa jumlahnya, kemudian hasil dari permainan tradisional kelereng yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika tidak hanya konsep geometri dan jarak saja, melainkan operasi penjumlahan dan pengurangan juga dapat dihubungkan dengan permainan kelereng. Dan terakhir yaitu ada diskusi atau rekomendasi, yaitu penelitian ini sangat berguna untuk memotivasi guru dalam menerapkan pembelajaran matematika yang menarik agar lebih mudah dipahami dengan siswa. Dan secara tidak langsung, guru juga memperkenalkan serta melestarikan budaya lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini ada jurnal etnografi yang berjudul Bekerja Sambil Kuliah dalam Perspektif Self-Management. Studi etnografi pada karyawan etis Jawa di Kota Seribu Industri Tangerang. Nah, nama penulisnya ini Mas Duki Asbari dan kawan-kawan. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan, volume 4, nomor 1, halaman 253 sampai 263. Pada tahun 2020, link downloadnya bisa dilihat di sini. Latar belakang masalahnya, pada dewasa ini mahasiswa bukan lagi seorang pelajar biasa yang hanya belajar. Mahasiswa sudah dinilai sebagai manusia yang mulai memasuki dunia orang dewasa, di mana tanggung jawab kemandirian, kreativitas sudah dinilai mampu untuk dipikul sehingga banyak mahasiswa yang mulai sadar memanfaatkan waktu luang untuk bekerja. Mahasiswa memutuskan untuk bekerja karena terkadang memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar daripada pemasukan yang diperoleh. Mahasiswa harus mampu untuk mengatur waktu, menyesuaikan diri dengan pekerjaan, mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap kuliah, sehingga mampu atau tidak untuk menerapkan self-management. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan guna mendalami penerapan self-management pada aktivitas bekerja sambil kuliah oleh karyawan etis Jawa yang tinggal di Kota Seribu Industri Tangerang. Subjek dan objek penelitiannya, subjek dan objek penelitian melibatkan 5 narasumber, yakni mahasiswa yang berinisial AG, BT, CH, DK, dan AR. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi partisipan, analisis dokumen, wawancara mendalam, dan fokus group discussion. Selanjutnya ada hasil penelitiannya. Berdasarkan pengumpulan data dari kelima narasumber tadi, didapat bahwa karyawan mahasiswa etis Jawa bekerja sambil kuliah mampu melakukan self-management dalam hal mengelola perasaan, perilaku, dan pikiran dengan caranya sendiri. Subjek penelitian menjadi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja karena memiliki masalah finansial. Subjek adalah orang yang mencintai pekerjaannya, namun tidak meninggalkan kuliahnya, karena tujuan utamanya bekerja adalah selain agar bisa membiayai perkuliahannya hingga lulus, karyawan ini juga berusaha menyeimbangkan antara kuliah dan bekerja. Terbukti mereka berusaha untuk mengatur waktu, tenaga, dan keuangannya untuk hal-hal yang berguna. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Penulis juga melampirkan banyak sekali rujukan di daftar pustaka. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini mengandung istilah kata dalam bahasa Jawa yang mungkin tidak semua orang tahu tentang artinya. Selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini berguna bagi pembaca, terutama mahasiswa yang ingin kuliah sambil kerja, untuk menambah pemasukan atau membantu orang tua. Rekomendasinya kepada penulis agar dapat memperjelas makna atau arti dari istilah kata dalam bahasa Jawa tersebut agar dapat dipahami oleh orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya judul jurnal disposisi matematis langsung dan tidak langsung, karakterisasi disposisi matematis berdasarkan gestur. Penulisnya itu Oktav Vitadiansari dan Suryasari Paradiga. Jurnalnya Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, volume nomor dan halaman jurnal, volume 6, nomor 1, halaman 1052 sampai 1064, tahun jurnal 2022.
Latar belakang masalah dari jurnal tersebut adalah peserta didik mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda ketika memecahkan masalah. Ada yang mengekspresikan dengan cara fokus dan diam, ada yang melakukan banyak gerak. Masalah yang sering ditemukan dalam matematika adalah materi program linier. Latar belakang peneliti menggunakan grounded teori karena peneliti ingin membuktikan teori-teori bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah program linier melalui pengumpulan data, analisis data yang menyinggung masalah tersebut. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakterisasi disposisi matematis berdasarkan gestur siswa dalam menyelesaikan masalah program linier. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan desain grounded teori. Lalu untuk subjek dan objek penelitian ini adalah 2 peserta didik yang dipilih dari 22 peserta didik kelas 11 MAN Kota Baru. Proses pemilihan subjek secara convenience sampling. Lalu untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, subjek mengerjakan soal uraian program linier, didapat bahwa subjek 1 tidak memiliki hambatan selama penelitian atau bisa dikatakan menunjukkan disposisi langsung, dan subjek 2 memiliki hambatan selama penelitian. Hambatan yang dihadapi oleh subjek 2 yaitu tidak dapat menemukan X dan Y, mensubstitusikan titik C, dan menentukan daerah arsir, atau bisa dikatakan subjek 2 menunjukkan disposisi tidak langsung. Lalu untuk kelebihan penelitiannya, penulis menggunakan dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan jurnal penelitian mudah dibaca dan dipahami. Lalu kekurangan dari penelitiannya, ada beberapa bagian yang salah ketik. Jadi ada salah penempatan. Itu yang terakhir diskusi atau rekomendasi dari penulis, yaitu jurnal penelitian ini berguna bagi pembaca karena mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih.